Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Prabu Walpin. Channelnya selalu memberikan informasi-informasi seputaran BLT-BJS dari termin 1 hingga termin 2 juga termin 3 ya teman-teman. Nah, seperti title yang mau Prabu bahas, segera cair. Cek syarat penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan subsidi upah 1,2 juta yang tidak semua dapat. Nah, jadi di kesempatan ini Prabu mau kasih kejelasan sedikit, mau kasih informasi sedikit tentang BLT BPJS Ketenagakerjaan di 2021 itu kenapa tidak semua dapat ya teman-teman. Nah, dikutip Sabtu 6 Maret 2021 ya teman-teman, berarti baru 1 hari kemarin. Nah, menurut informasi yang beredar teman-teman dari WhatsApp, dari Facebook, dari Twitter ataupun Instagram ataupun via SMS ataupun apapun itu teman-teman, banyak sih yang bertanya-tanya ya, teman saya itu banyak bertanya-tanya atau subscriber saya itu banyak bertanya tuh kayak gini, kapan cair termin 3-nya Kang Prabu, kayak gitu. Nah, jadi ya di kesempatan ini teman-teman, Prabu akan bahas itu semuanya. Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum Prabu bahas dan berikan informasi yang akurat kepada teman-teman, buat teman-teman yang belum tekan tombol subscribe-nya di bawah. Nah, teman-teman silahkan subscribe terlebih dahulu, like juga komen dan share sebanyak-banyaknya, juga tekan notifikasi loncengnya agar teman-teman semuanya yang baru-baru terlalu update informasi terbaru tentang seputaran BLT dari Prabu. Nah, buat teman-teman yang sudah tekan subscribe-nya, saya ucapin terima kasih ya teman-teman. Tribunkaltim.com. Cek lagi syarat penerima bantuan langsung tunai atau BLT BPJS Ketenagakerjaan atau bantuan subsidi gaji upah 1,2 juta bagi karyawan bergaji di bawah 5 juta yang akan segera dicairkan. Sayangnya, tidak semua karyawan bergaji di bawah 5 juta akan mendapatkan BLT Ketenagakerjaan tersebut. Menaker Ida Pojia sudah memastikan BLT BPJS Ketenagakerjaan atau subsidi upah di 2021 Kemnaker 1,2 juta tidak bakal dikucurkan kembali. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran kapan BLT akan dicairkan atau BLT di bulan Maret 2021 ini kapan cair, nah teman-teman bisa cek informasinya terbaru seputaran BLT BPJS Ketenagakerjaan di tribunkaltim.com ataupun di channelnya Prabu Walpin. Oke teman-teman, BLT BPJS Ketenagakerjaan atau disebut BSU subsidi upah itu sudah sukses tersalurkan di 2020 lalu. Meskipun BSU BLT subsidi gaji 2020 lalu belum mencapai sepenuhnya tersalurkan kepada para pekerja atau buruh ataupun karyawan. Nah, berikut daftar penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan di 2021 sudah dipastikan hanya akan menyasar pekerja yang belum mendapatkan subsidi upah Kemnaker di gelombang 2. Nah, Menaker Ida Pojia mengatakan sudah mengajukan anggaran untuk para karyawan yang di gelombang pertama mendapatkan 1,2 juta namun di gelombang kedua belum mendapatkannya. Nah, jadi buat teman-teman yang gelombang pertama kemarin atau termin pertama kemarin sudah dapat, terus ada termin kedua belum mendapatkan sampai saat ini. Nah, di bulan Maret ini atau di tahun 2021 ini saatnya untuk pencairan di gelombang kedua. Nah, itulah tadi kenapa tidak semua karyawan yang bergaji di bawah 5 juta itu mendapatkan pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2021 ini teman-teman. Adapun kriteria atau daftar penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan yang disampaikan oleh Kemnaker Ida Pojia belum lama ini. Kabar gembira ini khususnya bagi para pekerja yang terdaftar sebagai penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan gelombang 1 atau termin 1 tapi belum menerima pencairan di gelombang kedua. Nah, sekedar diketahui pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021 ini memang tidak diberikan kepada seluruh pekerja bergaji di bawah 5 juta. Seperti sebelumnya, Menaker Ida Pojia, pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan subsidi upah ini hanya menyasar pekerja yang terdaftar sebagai penerima di gelombang 1 tapi belum mendapatkannya pada gelombang 2. Sebagai klarifikasinya, ada sedikit yang karena kita sudah tutup buku, harus dikembalikan kepada kas negara. Jika memang sudah memenuhi syarat, kami akan ajukan kembali ke Kementerian Keuangan untuk bisa diproses kembali, kata Ida, dikutip dari Antara Minggu 21 bulan 2 2021. Sebelumnya pemerintah pada tahun 2020 memberikan subsidi upah yang merupakan bantuan saat pandemi untuk para pekerja dengan pendapatan
di bawah 5 juta yang disalurkan dalam 2 gelombang. Pada BLT karyawan gelombang yakni Agustus September 2020 lalu telah disalurkan bantuan subsidi upah kepada 12.293 atau 134 orang. Sementara untuk gelombang 2 pada November Desember 2020 disalurkan kepada 12.244.169 orang. Nah, yang tersisa sepanjang memenuhi syarat. Nah, jadi ini ya teman-teman, ini yang tersisa sepanjang memenuhi syarat, maka kami mintakan kembali kepada Kementerian Keuangan. Jadi buat teman-teman yang tadi itu termin 1 atau gelombang 1 sudah dapat, terus di gelombang kedua belum dapat tapi syaratnya terpenuhi, kayak apa gitu, terus terpenuhi dan sudah sah, sudah valid, maka akan diusahakan untuk dicairkan di bulan ini. Nah, timbul pertanyaan kapan BLT BPJS Ketenagakerjaan cair? Ida juga memastikan bahwa tidak ada rencana pengadaan BLT BPJS Ketenagakerjaan subsidi gaji karyawan pada 2021 ini. Sebab pemerintah mengandalkan kartu prakerja memberikan bantuan bagi terdampak COVID-19. Nah, Ida menyoroti kartu prakerja juga memiliki insentif. Selain dana bantuan untuk mendapatkan pelatihan, Kementerian Ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari program tersebut meskipun pelaksanaan berada di bawah pengawasan Kemenko Perekonomian. Ida sebelumnya juga mengakui bahwa dana BLT BPJS atau subsidi upah gaji 2021 tidak ada alokasinya dalam APBN 2021. Jadi teman-teman, untuk BLT-nya tidak ada lagi, yang ada itu hanya di kartu prakerja dialihkan. Sementara memang di APBN 2021 BSU tidak bisa dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, ujar Ida beberapa waktu lalu. Ida menjelaskan program bantuan subsidi upah ini pasti akan berlanjut asalkan tergantung situasi dan kondisi perekonomian nasional tahun ini. Ia menegaskan bahwa alokasi yang diberikan terhadap kartu prakerja cukup besar, yakni sekitar 20 triliun. Dan sejauh ini tidak ada anggaran alokasi untuk BLT karyawan di APBN 2021. Subsidi upah di APBD 2021 sampai sekarang memang tidak dialokasikan karena kita konsentrasi pada program kartu prakerja, tambah Ida. Sementara itu, realisasi penyaluran subsidi upah atau BLT karyawan 2020 mencapai 98,82%. Masih tersisa 100.000 pekerja yang belum menerima BLT karyawan padahal datanya sudah valid. Nah hal-hal yang kayak gini nih teman-teman yang masih diperjuangkan dan akan terus diusahakan masuk sampai kita menerima transparan. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker memastikan akan menyalurkan kembali BLT karyawan sebelumnya yang belum tersalurkan pada pekerja penerima manfaat pada pelaksanaan penyaluran tahun 2020 lalu. Namun sebelum bantuan sebesar 1,2 juta untuk 2 bulan disalurkan, Kemnaker masih menantikan verifikasi data yang diperbaiki oleh BPJS Ketenagakerjaan BP Jam Sostek. Nah, jadi teman-teman, yang 100.000 pekerja tadi teman-teman, atau yang teman-teman belum mendapatkannya, ya di sini Prabu jelasin sedikit. Kemnaker itu menunggu verifikasi data yang diperbaiki oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Jadi kenapa teman-teman bisa tidak dapat? Mungkin ada sebagian yang data yang tidak valid. Nah, kemarin kan rumornya ada juga informasinya itu bahwasanya di gelombang kedua kemarin ada juga yang harus kesesuaian data. Nah, mungkin teman-teman tergolong yang 100.000 pekerja itu. Nah, jadi pihak Kemnaker masih menunggu verifikasi data dari BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan ya teman-teman. Ya, anggaran kami alihkan. Kami kembalikan ke Kementerian Keuangan dan kalau beberapa kesalahan bisa diperbaiki, maka bisa kami mintakan kembali, itu tegasnya. Saat ini kami hanya menunggu verifikasi dari BPJS Ketenagakerjaan, kata Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi kepada Kompas, Jumat 19 bulan 2 atau Februari 2001. Oke teman-teman, gimana teman-teman informasinya dari Prabu? Semoga informasi ini berguna bagi teman-teman ya yang masih penasaran kapan cair BLT BPJS Ketenagakerjaan gelombang 3, terus kenapa saya di gelombang pertama saya cair, terus di gelombang kedua saya sampai saat ini belum cair. Kenapa? Mungkin karena teman-teman ada kecocokan atau kesesuaian data dari pajak kemarin teman-teman. Nah, jadi data teman-teman dikembalikan ke BP Jam Sostek dan untuk diperbaiki teman-teman.
Oke teman-teman, segitu aja informasi dari Prabu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak informasi dari Prabu. Semoga informasi ini memang berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap dukung channel Prabu dengan cara subscribe, like, juga komen, dan share, juga tekan notifikasinya agar teman-teman semuanya selalu update informasi-informasi terbaru dari Prabu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.